Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemputlah hidayah Allah. Sampai kapan kau hidup seperti ini? Hidup jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau dapat? Kebahagiaan? Jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kebahagiaan yang betul-betul bahagia atau kebahagiaan yang semu? Maka berubahlah. Jemputlah hidayah. Dan seseorang bisa berubah sebenarnya, bisa lebih dekat kepada Allah karena 4 hal. Pertama, karena dia memang belajar dan menuntut ilmu. Kedua, karena ada kisah sedih dalam hidupnya. Ketiga, justru karena ada kisah bahagia dalam hidupnya. Dan keempat, karena pergaulan. Mari kita bahas satu persatu mengenai hal ini. Seseorang bisa berubah pertama karena menuntut ilmu. Kita lihat dalam kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Siapakah Salman Al-Farisi, sahabat sekalian? Salman Al-Farisi dahulunya adalah seorang majusi penyembah api. Ayahnya sendiri adalah tokoh masyarakat di Isfahan, Persia. Salman Al-Farisi begitu bersemangat untuk mencari ilmu, mencari kebenaran. Ia pun bertanya pada gerejawan dan bertanya, dari mana asal-usul agama ini? Lalu para gerejawan itu pun menjawab, dari Syam. Kalau kita membahas Syam, berarti kawasan sekarang adalah Suriah, Palestina, dan Jordania. Lalu pergilah Salman Al-Farisi berkelana ke berbagai macam tempat. Beliau pergi ke Syam, beliau pergi ke Irak, Aljazair, hingga ke Amuria, sebuah kota di Romawi. Sehingga beliau bertemu dengan seorang pendeta pada suatu ketika, dan pendeta itu berpesan kepada Salman Al-Farisi, telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi itu akan keluar diusir dari satu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju ke daerah lainnya. Ciri-cirinya, Nabi tersebut menerima hadiah, tapi tidak mau menerima sedekah. Dan di antara kedua bahu Nabi tersebut terdapat tanda-tanda kenabian. Dan singkat cerita, Salman Al-Farisi terus berkelana hingga bertemulah dengan Rasulullah SAW dan masuk agama Islam. Sehingga dengan menuntut ilmu yang penuh perjuangan, Salman Al-Farisi pun mendapat cahaya kebenaran tersebut. Teringat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian, beliau berkata, aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir, menjadi jernih, dan jika tidak, akan keruh menggenang. Imam Syafi'i pun berkata pula, teman-teman sekalian, merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Merantaulah, dan engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Kalau membicarakan Imam Syafi'i, kita ingat kisah beliau berasal dari Gaza, kemudian beliau bersama ibunya berhijrah menuju ke Mekah. Beliau belajar dengan para ulama yang ada di Mekah. Sehingga pada akhirnya Mufti Mekah pada waktu itu memberikan wewenang kepadanya untuk mengeluarkan fatwa di usianya yang sangat muda. Sahabat sekalian, fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari yang seperti apa? Berlari menuju kepada Allah seperti kalau kita berlari dikejar singa. Berlari kencang tanpa memperdulikan rasa sakit yang mungkin dirasa oleh raga atau terpedaya oleh bujuk rayu dunia. Kalau kita berbicara mengenai berlari menuju kepada Allah, maka kita simak perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, berlari menuju kepada Allah itu maknanya yang pertama, berlari dari kejahilan, dari kebodohan menuju kepada ilmu. Sekarang banyak teman-teman sekalian pengajian di mana-mana, di internet. Dengan mudah teman-teman bisa mengakses informasi agama lewat YouTube, Instagram, dan sebagainya. Berlarilah dari jahil menuju kepada ilmu. Ingat dalam surah Yusuf ayat 33, Nabi Yusuf alaihissalam mengadu kepada Allah. Beliau berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Jika engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, sungguh aku cenderung orang-orang yang memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang yang jahil. Kita ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau sangat dicintai oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha, dan kemudian Zulaikha menggodanya. Kemudian tersiar kabar bahwa Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, dan Zulaikha tidak terima dengan tersiarnya berita itu. Sampai kemudian Zulaikha memanggil seluruh wanita-wanita Mesir untuk memandang Nabi Yusuf alaihissalam, dan semua wanita Mesir itu pun jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian sampai mereka memotong tangan mereka sendiri dengan pisau
Padahal pisau itu disediakan untuk memotong buah karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena malu yang sangat luar biasa, Zulaikha ini akhirnya ingin menjebloskan Nabi Yusuf alaihissalam menuju ke penjara. Malu karena sudah tersiar kabar bahwa Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk menuju ke penjara daripada harus mengikuti ajakan orang-orang seperti itu. Jadi kita kembali lagi sahabat sekalian, bahwa berlari menuju kepada Allah adalah dari kejahilan, dari kebodohan menuju kepada ilmu, menuju kepada Tuhan kita dengan jalan ilmu. Dan kita gak mau termasuk orang-orang yang jahil, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berdoa gak mau termasuk menjadi orang-orang yang jahil. Yang kedua, berlari menuju kepada Allah maknanya menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, berlari dari kemalasan menuju semangat. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 63. Jadi berlari dari malas menuju semangat. Hal ini teman-teman bisa lihat dalam kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau malas-malasan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ikut para sahabat lain berperang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya beliau menyesal dan kemudian mendatangi Rasulullah menyatakan rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Jadi dari malas berlarilah menuju kepada semangat. Berlari menuju kepada Allah maknanya juga adalah dari dada yang sesak menuju kepada dada yang lapang. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar dari semua persoalan baginya dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat sekalian, di situ terlihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ada pada prasangka hambaku kepadaku, maka aku bersamanya jika dia berdoa kepadaku." Berikutnya, seseorang bisa berubah karena kisah sedih, kisah ujian-ujian yang luar biasa yang membuat kita down, kita terjatuh, kita terpuruk, bisa buat kita berubah kepada Allah, bisa buat kita lebih dekat kepada Allah. Hal ini terjadi pada kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang budak. Kemudian saat ayahnya meninggal, Bilal diberikan kepada seorang tokoh penting kaum kafir namanya Umayyah bin Khalaf. Kemudian Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun, berbagai macam kekerasan, siksaan, kekejaman mendera tubuh Bilal. Pada akhirnya dengan kesedihan yang luar biasa, Bilal semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita. Kadang kita ditimpa ujian ekonomi, atau ditimpa ada keluarga yang sakit, atau keluarga yang meninggal dunia. Justru itu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hidayah Allah kita bisa raih ketika kita sedang bersedih. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Kita tahu ada Allah yang setia kepada kita. Maka kita pun kembali kepada Allah justru karena ujian kehidupan yang sedih terjadi pada diri kita. Berikutnya, kita bisa berubah, bisa menjemput hidayah Allah justru ketika kita dalam keadaan yang bahagia. Nabi Sulaiman alaihissalam, teman-teman sekalian, diberi kekuasaan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Perhatikan surah An-Naml ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Sulaiman berkata dalam surah tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Yang artinya, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita justru dikasih kaya, dikasih sehat, dikasih populer, jabatan tinggi, tiba-tiba merasa apa sih yang sebenarnya saya cari dalam kehidupan saya? Semuanya saya dapatkan, semuanya Allah kasih, Allah maha baik. Oleh karena itu dia berubah, dia dekat kepada Allah justru karena kisah bahagia di dalam hidupnya. Yang keempat adalah orang bisa mendapatkan hidayah atau bisa menuju kepada Allah karena pergaulan. Contoh,
Lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, betapa banyak sahabat Rasul yang masuk Islam. Siapa saja mereka? Ada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Ammar bin Yasir, dan masih banyak lagi. Jadi ternyata pergaulan membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Salah satunya membawa kita menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya. Teringat akan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW mengenai orang-orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kata Rasul, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya, siapa yang berteman dengan pandai besi akan kecipratan baunya atau apinya. Jadi sedemikian besarnya pengaruh dari seorang teman, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak pada diri saya dan teman-teman semua, yuk kita jemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal, memberikan hidayah kepada kita dengan berbagai macam cara. Bisa dengan Allah bagi kita semangat menuntut ilmu, bisa dengan Allah kasih ujian kesedihan, atau justru Allah kasih ujian kebahagiaan, atau justru Allah berikan teman-teman yang baik pada diri kita. Raih hidayah itu, jemput hidayah itu. Allah sudah berikan, namun seringkali kita mengabaikan hidayah itu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah dan istiqamah dalam keimanan Islam ini, insya Allah.